Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Muko yang membahas Bunda-Bunda Sukabumi. Kegiatan aku dimulai dari jam 4 subuh ya. Ini aku mau bikin sarapan, bikin sayur asam aja dengan seadanya ya. Karena di rumah cuman ada jagung sama labu siam ya. Jadi aku mau sayur asamnya pakai dua sayuran itu aja. Mudah-mudahan enak ya. Ikutin kegiatan aku yuk sebagai ibu rumah tangga, kepeciwuhan ibu rumah tangga di pagi hari gimana aja sih. Kalau mau tahu tonton sampai habis. Aku Maya kalau mau bikin sarapan itu kalau misalnya mau bikin sayur asam gitu yang seadanya aja ya sayurannya, nggak prepare dulu apa harus ada gitu, jadi seadanya aja. Yang pentingnya bumbunya komplit gitu, pokoknya mah bisa sayur asemen gitu ya bun. Ini labunya cuman ada satu dan jagungnya banyak, gak apa-apa karena kalau misalnya ditambahin daun melinjo gitu ya, di rumah juga nggak ada. Yang kedua juga nggak bakalan dimakan sama anak-anakku karena keras juga. Kalau kayak gini kan empuk gitu ya, dan jagungnya bisa dikecrotan gitu bun. Nah ini kalau pagi hari aku teh selalu sendirian di dapur ya, yang lain masih pada tidur. Suamiku juga lagi sholat subuh. Jadi kegiatan ibu rumah tangga kalau pagi paciweh sendiri ya. Nah ini airnya udah nggak gogoplak ya bun, jadi tinggal diangkat aja. Rutin ya kalau pagi harus ada air panas, kalau nggak bikin teh manis ya minum air anget, air bening anget aja udah nikmat gitu. Nah ini nasi sisa kemarin sebenarnya masih banyak ya, tapi kalau pakai magicom biasanya jadinya keras gitu, jadi aku mau angetin aja di langseng ya bun. Nah ini lanjut karena jagungnya masih banyak ya, jadi aku mau bikin goreng jagung aja ya. Jagungnya diiris-iris. Kalau ibu rumah tangga jadi makanan itu seadanya aja, yang penting jadi aja sarapan ya. Yang cocok sama nasi goreng itu apa ya, gorengan ya. Dan ini juga terigunya tinggal sedikit, jadi seadanya aja. Ini nasi yang sisa kemarin itu mau diangkat ya bun karena udah dipanasin. Karena kalau misalnya di magicom itu jadinya ngebentuk gitu ya bun, jadinya keras gitu. Jadi kalau misalnya disepankeun deui ya bun, jadinya tuh kembali kayak baru gitu. Dan sayang banget kalau misalnya masak nasi lagi karena ini masih banyak. Dan kalau dibikin nasi goreng ini teh kebanyakan, jadi diangetin aja ya. Diangetin lalu dimasukin lagi ke dalam wadah magicom. Jadi pas waktunya anak-anak sarapan ini masih tetap anget ya. Ini fungsinya cuman untuk supaya nggak gumpel ya bun nasinya. Jadi bisa dimakan gitu. Ini juga bisa dimakan tapi nggak itu ya, nggak pulen gitu ya bun. Beda lagi kalau sama yang diakel. Ini tuh diakel seadanya aja. Yang penting mah itu teh nasinya nggak gegompal. Makasih ya yang udah mampir ke channel aku dan nonton video sederhana aku sebagai ibu rumah tangga di desa ya. Yang kerjaannya itu aja selain masak, beberes atau ke belanja gitu ya. Ibu rumah tangga. Jadi mudah-mudahan gak bosen ya. Lanjut kita mau goreng jagungnya ya, bikin perkedel juga bukan ya, ini mah gorengan ya, karena kalau perkedel kan dialusin lagi ya, kalau ini mah cuman dipotong gitu ya. Nah ini diaduk-aduk kemudian kita goreng, jadi gorengnya seadanya aja kalau buat sarapan ya. Nggak banyak-banyak karena terigunya juga sedikit, jadi ya paling buat sarapan aja. Dan ini alhamdulillah lumayan lah daripada beli ya. Jadi kalau misalnya beli juga mana ada ya tukang dagang jam setengah 5 udah siap gitu, palinganan di pasar itu adanya. Kalau bikin sarapan ya adain aja, yang penting mah ada gitu buat lauknya gitu ya bun. Apalagi kalau di kulkas itu stoknya cuman ada sayuran ya, otomatis aku teh paling banter bikin sayur bening dan dibikin juga gorengan. Jadi kita teh gak secara langsung, keluarga kita mah vegetarian ya bun, jadi segala sayuran, gak ada lauk kayaknya. Kalaupun ada lauk kemarin teh
Sengaja ya bun ngungkep sampai 5 kilo, lumayan leneng ya bun karena udah gak terbiasa mungkin ya. Nah ini aku mau isi air untuk nantinya bikin sayur asem. Sengaja airnya banyak ya bun karena sayurannya juga banyak, tapi sayurannya cuma jagung sama labu air ya bun. Inilah seadanya aja, yang penting mah ada, alhamdulillah. Nah ini dicetreken ya bun sampai ngegogoplak, sambil nunggu airnya panas kita sambil ngegorengan gini teh. Jadi pagi-pagi teh dua nana kompor nyala ya bun. Nah ini suamiku mau berangkat nganterin barang ya bun. Kenapa sih nganterin barangnya subuh-subuh ya? Karena lewat pasatpam. Pasatpam kan pagi-pagi ya, jadi pagi-pagi harus masukin barang. Kalau dia mah nanti siangan masuknya, jadi nanti teh nggak berabe gitu pas berangkat kerja ya. Nah ini sambil berangkat mau nganterin barang snack gitu lah, sekalian aja mau ngambil air ya bun, karena ambil airnya di tempat pinggir jalan gitu, tapi ada sumber mata air bersih banget, jadi sekalian aja ya. Inilah kepaciwahan keluarga aku ya bun, kalau pagi-pagi semuanya dimanfaatin, karena kalau siang mah kayak si abah kayak bapaknya itu nggak ada di rumah, jadi yang berat-berat semuanya sama cowok pagi-pagi ya. Sambil nungguin airnya panas dan gorengannya mateng gitu, kita bikin bumbu untuk bikin sayur asemnya seadanya aja, cabai merah, bawang merah, bawang putih ya. Pakai, sebenarnya kayak lajak sama salam nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Kalau aku mah yang penting jadi, yang penting rasa garam gula gitu, nggak usah. Sebenarnya yang komplit itu yang enak yang komplit ya, tapi karena pagi-pagi mana ada warung yang buka ya. Dan juga di kulkas biasanya kan aku nyimpen stok, tapi ternyata pas dilihat itu nggak ada. Ya udah yang seadanya aja. Kalau sayur asem enaknya itu pakai ikan asin sama sambal ya bun, karena kemarin sambalnya masih ada, jadi ya udah kita teh nggak nyambel lagi karena sayang banget ya kalau bikin lagi sambel. Nah ini gorengannya udah mateng, udah jadi ya. Ya lumayan banyak ya kalau bikin sendiri mah dibandingkan kalau beli ya. Kalau belikan satunya itu 1.000 ya bun, apalagi kalau di pasar itu dapat 5.004 ya. Sekarang mah mahal, minyak mahal, terigu mahal, jadinya cuman sedikit. Tapi kalau bikin sendiri hasilnya jadi banyak banget. Nah sambil ngegorengan tetap ya emak-emak sambil beberes, bukain hordeng pagi-pagi, mau dibuka jendela supaya udaranya jadi seger gitu ya bun. Karena anak-anakku masih pada tidur dan si kakak udah sholat subuh, jadinya ya masih sepi aja ya. Inilah keadaan di kampung aku kalau pagi-pagi tiisen ya bu, nggak ada orang. Apalagi kalau kemarin musim hujan banget, jadi kalau pagi teh bener-bener nggak ada orang banget. Paling ada orang pergi ke masjid dan atau ke pasar. Nah ini airnya udah panas, lanjut kita masukin sayurannya. Karena cuman ada labu siam sama jagung, jadi di sekalian aja karena dua-duanya keras ya bun. Karena ada sedikit ikan asin dan ikan asinnya udah lama banget di kulkas, jadi aku mau goreng ikan asin yang sapok sama minyaknya yang butek itu ya bun, karena itu minyak khusus untuk goreng ikan asin, karena sayang banget kalau pakai minyak bening ya bun, nantinya juga bakalan keruh. Tapi ini teh kalau udah 2 sampai 3 kali dipakai udah dibuang, nggak dipakai lagi. Buat ibu-ibu di sana kalau sarapan maunya bikin apa sih? Kalau aku mah ya bikinnya sekalian sama makan siang. Jadi kalau pagi-pagi teh wangi ikan asin ini dari mana gitu, padahal di rumah aku goreng ikan asin pagi-pagi ya bun. Pagi-pagi makan ikan asin sama sayur asam, mudah-mudahan gak sakit perut ya. Tapi karena sayur asamnya nggak pedas dan asamnya nggak terlalu asam, jadi wajar-wajar aja. Nah inilah keadaan dapurku kalau di pagi hari udah beres masak, balatak banget ya bun, berantakan pokoknya nama ini teh, cepel lunyuk dan bekas minyak. Jadi aku mau beresin semuanya, jadi aku teh
mau nge-record pokoknya mah pagi-pagi ya, karena di siang hari nggak tahu mau insya Allah mau pergi kondangan, jadi nggak bakalan nge-record apa aja gitu. Jadi kita aktivitas pagi-pagi itulah ini mah ceritanya. Nah inilah aku mau bersihin dapur yang udah banget lengket gitu bun, apalagi tadi tuh aku goreng ikan asin jadi semliwir gitu wanginya ya, wangi khas yang bikin enak tapi nggak bikin enak di dapur, cepel banget. Nah ini di lantai juga banyak perceceran bekas jagung yang tadi, jadi aku mau bersihin aja. Ini dapur teh walaupun kecil tapi alhamdulillah belatak banget ya bun. Kalau ibu-ibu di sana kalau beres masak suka gini nggak sih, acak-acakan gitu ya, suka diinjaknya juga nggak enakan gitu. Nah ini karena udah dilap-lap udah disapuin kotorannya, tinggal dibersihin pakai sabun karena ini kotorannya banget banget nempel sama kayak minyak gitu, susah banget. Jadi aku bersihinnya pakai sabun pencuci piring jadi kelihatannya lebih kinclong gitu ya bun, karena kalau pakai sabun buat pel lantai gitu udah gak ampuh. Ini teh bener-bener berminyak dapurnya ya, jadi pas waktu dibersihinnya semuanya disingkir-singkirin, kayak wallpaper juga aku lap-lapin karena sayang banget ya, baru juga wallpapernya baru dipasang supaya masih terlihat kinclong ya bun. Walaupun dapurnya kecil mungnya tapi kalau bersih enakan gitu kelihatannya. Nah ini dilap-lap aja meja kompornya, bukan meja kompor, ini mah kompor gasnya ya. Dan ini bagian ini yang susah banget, kalau misalnya udah goreng-gorengan pasti si noda-noda bekas terigu itu pada menempel, jadi aku lap-lapin aja. Untungnya ampura ya bun kalau ngomongnya campur aduk antara Indonesia dan bahasa Sunda, karena kalau misalnya bahasa Indonesia aja asa banyak mikirnya gitu, ngeloding otak aku teh. Nah ini selagi dibersihin itu kolong-kolong meja dapurnya, ampura ya bun kalau misalnya pencahayaannya kurang bagus karena bener-bener redup kalau di malam harinya rumah aku, dan lampunya itu buat supaya terang belum ada. Nantinya kalau misalnya punya rejeki, nantinya pengen kayak konten kreator yang lain punya yang buat pencahayaan gitu ya, jadinya kelihatannya bagus gitu. Nah di kolong-kolong ini aku mau lap aja karena suka ada binatang tersembunyi kayak kecoa dan semut ya bun. Nah ini udah beres, dapur aku kembali kinclong dengan segudang aktivitas aku di pagi hari. Makasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.